Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali lagi bersama saya di channel ini yang sebagaimana biasanya kita membahas tentang seputar ilmu nahwu atau dasar-dasar ilmu nahwu bagi para pemula. Namun insya Allah di video kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sebenarnya pernah kita bahas di channel ini, yaitu tentang pernikahan yang kita ambil dari buku 36 faedah fi ahkamin nikah wa adabihim, ya 36 faedah dari hukum-hukum nikah dan adab-adab nikah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tersebut di video kali ini. Namun teman-teman sekalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk memotivasi channel ini agar terus memberikan manfaat dan berkarya bagi banyak orang. Baik teman-teman sekalian, langsung saja. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum nikah dan dalil-dalil tentang nikah dan apa-apa saja yang berhubungan tentang pernikahan, mulai dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum nikah, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan hukum-hukum nikah itu sendiri, bahwasanya hukum nikah itu hukum asalnya adalah boleh, namun hukum nikah boleh saja berbeda tergantung bagaimana kondisi dan keadaan orang tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjut di video kali ini dengan buku yang sama dan materi yang sama, yaitu bab 36 faedah fi ahkamin nikah wa adabihi, 36 faedah di dalam hukum-hukum nikah dan adab-adab nikah. Ya, pengarang buku ini menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW bahwasanya tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ya, subhanallah. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang seperti apakah wanita yang pas atau cocok untuk dinikahi. Maka umat Islam atau agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan sampai urusan pernikahan teman-teman sekalian. Tentang urusan jodoh itu diatur dalam Islam. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Jadi ini dia ciri-ciri wanita salehah yang menurut yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menikah namun pusing atau galau menentukan pasangan hidupnya yang seperti apa yang baik di dalam agama maupun dalam mengatur rumah tangga, maka ini dia hadis yang disebutkan oleh pengarang buku ini, hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, jadi ini dia ciri-ciri wanita yang cocok untuk dinikahi. Ya, kata Nabi SAW ada 4 hal atau 4 ciri. Yang pertama di maliha. Ya, ketika kita melihat mencari jodoh, ya kita lihat hartanya terlebih dahulu. Apakah dia orang yang kaya, apakah dia orang yang begini dan begitu. Ini yang pertama. Kemudian wali hasabiha. Kata Nabi SAW, ketika engkau ingin mencari seorang pendamping hidup, ya lihat dari nasabnya, keluarganya, keturunannya. Apakah dia keturunan bangsawan, apakah dia keturunan dari darah biru, apakah dia keturunan ini dan itu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian wajah maliha, ini yang tentunya yang paling penting juga bagi seorang laki-laki. Ya, ini adalah penilaian pertama kebanyakan laki-laki. Wajah maliha, kecantikannya. Jadi wanita dipilih ya karena cantiknya, Kemudian walidiniha, dan agamanya. Nah, ini dia 4 karakteristik wanita yang cocok untuk dicari, ya dipinang bagi seorang laki-laki yang ingin mencari pendamping hidup. Maka pilihlah wanita sesuai dengan yang disebutkan oleh hadis ini, bahwasanya lihat hartanya, kemudian lihat nasabnya, kemudian lihat kecantikannya, dan jangan lupakan agamanya. Kemudian teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan selamat. Ya, pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan bahagia. Maka di antara 4 karakteristik wanita yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, teman-teman sekalian, fadfar bidzatid din, pilihlah yang baik agamanya. Ya, percuma karena harta, nasab, kecantikan itu akan sirna teman-teman sekalian. Itu akan sirna sesuai dengan waktu atau seiring dengan waktu semuanya akan hilang. Namun agama yang baik, ketika seorang wanita memiliki agama yang baik, maka ini akan kekal sampai di bawah mati. Maka Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya atau di akhir hadisnya, fadfar bidzatid din, carilah yang baik agamanya. Ya, namun ketika keempat hal ini terkumpul dalam diri wanita, memiliki harta yang banyak, kemudian keluarga terpandang, kemudian memiliki kecantikan yang luar biasa dan baik pula agamanya, maka subhanallah, ini adalah bidadari tak bersayap kata orang-orang, masya Allah.
Maka ini adalah wanita soleha, ya. Kemudian pengarang buku ini kembali melanjutkan pembahasannya dan menyebutkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata." Ya, dunia itu kata Nabi perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia teman-teman sekalian, sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah, wanita salihah. Subhanallah. Jadi para teman-teman wanita yang salihah, masya Allah, Rasulullah mengibaratkan antunna sekalian sebagai perhiasan terbaik dunia, atau perhiasan terbaik yang ada di dunia ini. Para wanita salihah, maka beruntunglah kalian yang disulahkan di sekolah pesantren, yang memiliki dasar agama yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, karena kalian adalah perhiasan dunia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman sekalian, kembali pengarang buku ini melanjutkan dan menyebutkan hadis. Jadi kita akan menyebutkan beberapa hadis pada pertemuan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tazawwajul waluda al-wadud." Ya, menikahilah wanita-wanita yang penyayang. Ya, wanita-wanita yang penyayang, wal walud, dan wanita-wanita yang subur. Nah, ini dia. Ya, kita cari wanita yang penyayang, kemudian subur. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Fa inni mukafirun bikum al-umam. Ya, karena Nabi SAW menyukai umat yang banyak. Ya, jadi kita cari wanita yang penyayang, ya, yang lembut. Ya, kita akan disayangi ketika kita berumah tangga. Wanita atau istri kita akan menyayangi kita, dan kita pun akan menyayangi istri kita. Dan al-walud, ya, ini juga yang paling penting teman-teman sekalian. Al-walud, ya, subur rahimnya. Kemudian ada hadis yang disebutkan oleh pengarang buku ini bahwasanya qala sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada Jabir, teman-teman sekalian. Ini Jabir adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada Jabir, ya, ketika Jabir menikahi seorang janda, ya. Jadi sahabat Nabi ini yang bernama Jabir radhiyallahu anhu menikahi seorang janda pada masa itu, teman-teman sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Mengapa engkau tidak menikahi wanita yang masih gadis? Ya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak menikahi wanita yang masih gadis? Kenapa engkau cari yang janda? Ya. Kenapa tidak cari yang gadis? Tula'ibuha, yang engkau dapat bermain-main dengannya, engkau dapat bercanda dengannya, dengan wanita yang masih gadis ketika engkau mempersunting menjadi istrimu. Wa tula'ibuka, dan dia pun dapat bercanda denganmu, dia pun dapat bermain-main denganmu. Bukan berarti seorang janda tidak bisa bermain-main, tapi seorang gadis lebih bisa atau lebih senang untuk senantiasa bercanda bersama dengan suaminya. Nah, apa kata pengarang buku ini, teman-teman sekalian? Fazawaju minal bikri aqrabu lil mahabbah. Ya, menikahi wanita yang masih gadis itu lebih cepat untuk kita saling mencintai. Ya, jadi ya, kita lebih cepat mencintainya. Ya, ketika kita menikahi wanita yang masih gadis, wa awthaqu lil mahabbati wassilati ghaliban, lebih cepat untuk kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan ketika kita berselisih kita akan lebih cepat saling memahami. Ya, ketika kita menikahi seorang yang masih gadis, kita akan lebih cepat mencintainya, kita akan lebih cepat saling menyayangi, dan kita akan cepat saling memahami. Berbeda dengan janda, kata pengarang buku ini. Namun kami juga pribadi belum berpengalaman masalah hal itu. Bagi orang-orang atau teman-teman yang sudah menikah pasti lebih paham akan hal ini. Nah, kemudian waqad yakhtaru thayyiba li'annaha ansabu lihalihi. Ya, terkadang ada orang memang, teman-teman sekalian, memilih seorang janda untuk dinikahi. Ya, dia lebih memilih janda daripada yang masih gadis untuk dijadikan sebagai istrinya, karena ia sesuaikan dengan kondisinya atau kehidupannya. Nah, kama fa'ala Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, li ta'taniya bi akhawatihi albanat. Ya, Jabir memilih seorang janda untuk ia nikahi, untuk ia jadikan istri, teman-teman sekalian. Itu adalah alasannya. Ya, bukan berarti janda lebih menarik daripada seorang gadis, tapi Jabir memiliki alasan, yaitu karena Jabir memiliki saudari-saudari perempuan yang banyak, ya, adik perempuan yang banyak. Nah, Jabir mengatakan, saya menikahi janda agar ada yang dapat merawat saudari-saudara saya, ada yang dapat menyisir rambutnya, mengatur hidupnya, dan sebagainya. Ini dia alasan Jabir. Jadi teman-teman sekalian yang memiliki adik perempuan yang banyak, kemudian orang tua kita mungkin sudah meninggal atau sudah tiada, maka ya silakan pilih seorang janda yang memiliki pengalaman dalam merawat hal itu. Namun ketika teman-teman sekalian ingin memilih gadis, ya fahuwa ahsan, itu yang terbaik. Kita lanjut, teman-teman sekalian. Dalam hadis juga pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya, ya, walam masuk ila Nabi SAW, Nabi ditanya,
ayu nisa'in khair, ya wanita apakah yang terbaik? Ini dia wanita terbaik versi Rasulullah SAW. Ya, jadi teman-teman wanita, apakah antuna sekalian sudah termasuk wanita terbaik sesuai dengan sabda Nabi SAW? Ya, wanita terbaik kata Nabi ketika ditanya, wanita apakah yang terbaik? Nabi mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara. Ya, wanita terbaik itu ketika engkau memandangnya akan menyejukkan hati. Tentunya bukan asal pandang. Ya, ini yang dimaksud adalah seorang suami memandang istrinya. Ya, ketika seorang suami memandang istrinya, kemudian sang suami tersebut merasa gembira, merasa senang, maka ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Jadi ini adalah wanita terbaik kata Nabi. Yang pertama, ketika dipandang oleh suaminya dapat menunjukkan hati suaminya, mungkin karena kecantikannya yang luar biasa, yang subhanallah. Kemudian wa tuti'uhu idza amara. Ketika diperintah, ketika disuruh oleh suaminya, ia taat. Ya, ini adalah karakteristik wanita terbaik kata Nabi. Yang pertama, jika dipandang menunjukkan hati, membuat hati kita senang. Ya, kemudian ketika diperintah ia senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahuhu. Dan wanita tersebut tidak akan menyelisihi dirinya dan hartanya terhadap apa-apa yang dilarang oleh suaminya. Jadi ini 3 ciri-ciri wanita terbaik kata Nabi SAW. Jika dipandang menunjukkan hati, ketika diperintah ia taat, dan dia tidak pernah melanggar terhadap dirinya dan hartanya terhadap apa-apa yang dilarang oleh atau dibenci oleh suaminya. Masya Allah, ini dia wanita terbaik versi Rasulullah SAW. Namun yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, yang manakah lebih afdal, yang manakah lebih utama, menikahi seorang gadis atau janda? Ya, menikahi seorang gadis atau seorang janda. Ya, jadi ini PR buat teman-teman sekalian. Ya, silahkan disumbangkan jawabannya di kolom komentar. Bagi yang ingin berpendapat bahwa seorang gadis lebih afdal untuk menikahi daripada janda, silahkan diajukan komentarnya dan disertakan alasannya. Dan bagi teman-teman yang mengatakan bahwasanya janda lebih afdal daripada seorang gadis untuk dijadikan istri, silahkan juga tuliskan komentarnya dan alasan-alasan kenapa hal tersebut. Jadi ini dia teman-teman sekalian, bagi teman-teman perempuan, apakah kalian termasuk wanita soleha yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini atau tidak? Ya, silahkan dikoreksi diri antuna sekalian. Ya, kata Nabi, ketika dipandang menunjukkan hati, ketika diperintah ia taat, dan ketika ditinggal oleh suaminya ia senantiasa menjaga diri, hartanya dan hal-hal yang dilarang, yang dibenci oleh suaminya. Dan wanita soleha kata Nabi, zinatud dunia, perhiasan dunia. Masya Allah. Jadi wanita soleha yang berada di luar sana yang Masya Allah, ya, diibaratkan oleh Nabi SAW perhiasan terbaik yang ada di dunia ini. Jadi beruntunglah antuna sekalian ayatul akhwat yang memiliki akhlak yang mulia, yang baik agamanya, yang soleha, karena kalian adalah wanita terbaik dan perhiasan terbaik yang ada di dunia ini, kata Nabi SAW. Subhanallah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di video yang akan datang, tentunya di buku yang sama, yaitu di bab atau di buku 36 faedah dari hukum dan adab-adab nikah, yang insya Allah kita akan bahas di video-video yang akan datang. Baik.